Buat gue, mobil tuh nggak cuma kendaraan yang bisa nganterin dari titik A ke titik B, tapi mobil tuh ibarat kanvas untuk media berkarya gue. Dan untuk berkarya, gue pilih si Toyota Corolla AE112 ini. Hai guys, welcome to Auto Story, di mana setiap mobil punya cerita. Nah, Auto Story sendiri itu backgroundnya itu apa sih sebenarnya Auto Story, gitu kan? Nah, Auto Story itu kita percaya bahwa setiap mobil itu punya cerita khusus sama pemiliknya yang nggak setiap orang itu punya, kayak unik gitu intinya kan. Nah, perkenalkan nama gue Evan, host dari Auto Story ini. Nah, pagi hari ini kita kedatangan satu narasumber, car enthusiast lah, pemilik Corolla AE111. Nah, di sebelah saya ini ada Mas Radit ya. Hai guys, Bisa kenalkan diri, Mas? gue Radit. Gue ya sebut aja car enthusiast kali ya. Profesinya apa, Mas? Oh, Kira-kira umur gitu-gitu. Ya. Umur kayak di skip aja deh. Di skip aja Umur ya. skip aja. Mau Itu ini aja ya. kenapa alasan gue pakai topi sih sekarang. Oke. Jadi gue sih profesi sekarang sebagai videographer kali ya. Itu Freelancer, aja ya? Oke. freelancer videographer. Kalau boleh tahu nih, Mas, kenapa dari videographer ke mobil itu kayak agak jauh sih? Apakah dulu itu sempat jadi videographer kayak klub mobil kayak gitu-gitu atau gimana nih sebenarnya? Enggak sih, karena emang kalau profesi yang sekarang videographer ya, plus juga emang karena kebetulan hobinya si apa ya, kayak ngulik mobil tuh juga udah lama juga sih, jadi emang jalannya iringan gitu. Jadi emang apa ya, dua-duanya hobi, dua-duanya passion, jadinya ya cuma yang satu mungkin bisa lebih menghasilkan untuk nyari rejeki gitu ya. Kalau yang satu lagi untuk ngebuang rejeki gitu. Ngebuang. Iya, biar balance, menarik. Nah, itu startnya berarti barengan nih. Jadi waktu setelah jadi videographer juga ternyata hobinya bareng gitu. Sebenarnya kalau hobi itu lebih dulu yang otomotif sih. Dari dibandingin yang videographer Dibanding videographer, karena mungkin lebih dulu kenal sama apa ya, sama bendanya gitu loh, dibanding dunia permobilan lah. Iya. Dulu tuh awal-awal tuh ya kayak anak-anak dari zaman SMP kelas 1, SD kelas 6 lah ya, udah mulai mudeng. Wah, ini kayaknya mobil bagus ya, gini-gini. Terus mulai ke SMA. Mulai nih kira-kira apa, karena lingkungan di sekitar gua main dulu Pada main mobil. pada main mobil gitu kan. Akhirnya wah, coba deh ngerapin mobil yang ada dulu di rumah punya bokap tuh dulu masih. Mobil apa tuh pertama tuh? Dulu itu mobil pertamanya adalah, kalau lu tahu Corolla veteran ya sebutannya, tahun 76. Yang kotak itu ya? Yang kotak. Yang kotak itu ya. Oke. Yang kotak. Pertama main itu dulu punya bokap, akhirnya dirapiin sampai akhirnya karena itu mobil juga ada historinya buat keluarga, diomelin sih pasti gitu kan. Lo itu pakai duit sendiri, Mas? Atau pakai duit jajan? Pakai duit jajan sih dulu. Pakai duit jajan. Pakai duit jajan. Dulu masih modif anak SMA gitu lah ya, kali ya, masih paling stiker gitu lah ya. Stiker, ceperin, potong per dikit gitu-gitu kan. Dan dulu mungkin harga-harga untuk kayak gitu juga belum semahal sekarang, walaupun untuk apa ya, kalau untuk takaran kantong gue pada saat itu ya lumayan juga sih gitu. Ya harus nabung lah, harus nabung. Nah, terus dari situ akhirnya gue dibeliin satu mobil yang, deh nih lo pakai deh. Maksudnya sendiri gitu, jangan iya. mobil gua istilahnya. Sebenarnya dibilang pakai nih tuh juga bukan untuk dimodif sebenarnya gitu. What? Jadi ya ini lo untuk pakai untuk transportasi gitu lah ya, kasarnya mungkin gitu. Sudah, cuma emang karena seneng ya. Mobil apa tuh yang mau dibeliin tuh? Dulu Galen Sigma, Galen Sigma. Galen. Mitsubishi Galen. Oh, yang V6 belum? Oh enggak, jauh. Oh, jauh ya? Jauh banget. Iya, ini ya mungkin kayak yang sampai sekarang gue pegang itu adalah mobil-mobil lama semua sih. Mobil vintage gitu lah ya. Iya, mobil lama semua. Jadi memang gue lebih senang ke situ gitu. Cuma passionnya di situ lah ya. Iya. Jadi ya dari Galen itu, wah itu udah habis deh, itu belajar di mana gue belajar mesin, belajar macem-macem deh ada di mobil itu gitu loh. Belajar merawat. Belajar ngerawat, belajar ngerusakin dan benerin. Sebenarnya lebih ke situ sih. Lengkap. Pokoknya tuh paket lengkap tuh ada di situ. Oke. Ya udah, akhirnya ketika udah mulai kerja,
dimana gue waktu itu udah seneng sama fotografi sih ya tadinya ya, udah seneng mulai fotografi. Akhirnya gue coba untuk foto-foto, punya kamera kecil sendiri gini. Ya udah tuh jalan tuh akhirnya hobinya sama-sama barengan ya. Barengan. Berarti barengannya tuh di SMA situ lah ya. Di SMA situ. Jadi sampai ke kuliah lah, sampai ke kuliah. Nah, waktu itu kan gue kuliah itu di tahun 90-an lah ya. Masuk di tahun 90-an, dan memang waktu itu dunia modif tuh, mobil tuh terutama ya sampai sekarang sih mungkin orang-orang gaya 90s tuh kan kayaknya masih all time lah itu. Makanya all time classic kan jadinya kan. Jadi emang kayak wah ini seru banget sih kalau diikuti nih scene-nya gitu kan waktu itu. Ya udah akhirnya cuma kayak pendapatan gue waktu SMA sama gue kuliah itu justru gue agak timpang nih gitu. Justru SMA lebih banyak maksudnya berarti? Iya, SMA tuh bisa lebih banyak gitu. Mungkin karena SMA kali ya masih dikit-dikit masih kayak gitu, gitu betul, kan. Kalau udah kuliah kan kayak agak malu gitu ya. Ya udah akhirnya gue gimana caranya gue bisa bangun mobil gue. Harus minta orang tua, gitu iya, katakan. Tanpa harus minta orang tua. Akhirnya ya udah gue perdalam ilmu karena kebetulan juga gue kuliah waktu itu juga gue mempelajari itu fotografi dan videografi gitu. Ya udah akhirnya gue mulai cari duit dari situ. Akhirnya sampai akhirnya duitnya kekumpul, gue bisa beli mobil sendiri. Waktu itu kalau tahu Hyundai Accent. Tahu kan? Yang cakra-cakra itu kan dulu. Ya itu dulu. Itu sebenarnya mobil pertama gue yang gue bisa yang beli pakai. Gue beli pakai uang gue sendiri. Terus udah gitu gue nikah, gue masih menggunakan mobil itu sampai akhirnya ya itu dulu gue rapiin lah sesuai dengan kebutuhan ya. Dalam artian kayak dulu gue masih keluarga muda, masih punya anak, masih bayi. Jadi yang ya emang kalau zaman dulu kayak awal 2000-an tuh modifnya tuh kayak yang pakai korden gitu. Oke, paham. Tapi nggak diceper-ceperin gitu nggak? Ceper. Dikit lah ya. Ceper. Tapi nggak chamber gitu nggak kan? Zaman itu belum ngetop kelihatannya kalau chamber gitu ya. Justru banyak banget sih ceper emang. Waktu itu ceper banyak banget. Mungkin karena aku belum lahir. Jadi chamber gitu ya. Iya. Udah ngetop dari dulu berarti ya. Sebenarnya kalau chamber sih belum ya. Belum kan? Chamber ini memang masih ceper yang ya ceper ambles lah bilangnya, ambles pokoknya ya. Ambles aja gitu, ceper ke bawah, oke. Ceper ambles. Tapi pakai ya kan gitu ya dulu ya tahun 2000 awal ya. Kan masih yang pakai korden, kaca film coklat gitu kan. Lampunya kuning-kuning gitu. Iya, lampunya di screen kuning, waduh. ID kan belum ada waktu itu ya. Belum terlalu happening lah. Masih mahal lah kalau ID dulu. Belum ada lah, belum di market lah. Iya. Nah, kalau akhirnya ya dari itu mobil karena kerjaan juga mungkin jadi makin serius, ya ada juga rezekinya gitu kan. Akhirnya tuh mobil bisa berubah, ya pokoknya tuh mobil udah puas gue pakai, dia udah dandanin, dan itu sampai sekarang tuh emang kayak masih mobil histori aja sih gitu. Bakal keluarga gue ya, bakal gue sama istri gue dan anak-anak. Mobilnya udah nggak ada ya tapi udah kebetulan waktu itu yang beli teman gue juga. Gitu. Iya sih, biasa kalau mau jual kan biasa ke teman biar masih bisa lihat gitu maksudnya. Kan? Biasa kan kayak gitu kan. Nah itu kayak gitu. Terus dari situ akhirnya gue sempet pakai Honda Jazz yang pertama yang GD3. Jadi nah itu di situ mulai keracunan yang nama-nama JDM gitu betul. Kan ngumpulin barang-barang Honda Fit segala macam, mulai kenal yang namanya pelek Jepang gitu kan. Habis punya pelek Jepang, NK. Kalau yang dulu, kalau yang mobil pertama tuh kayak yang Hyundai itu kayaknya untuk beli pelek Jepang tuh masih ntar dulu ya. Berapa ya? Satu set aja sekitar waktu zaman-zaman itu aja udah. Masih murah sih. Masih murah di bawah 10 waktu itu. Waktu itu masih di bawah 10 ya. Masih di bawah 10 yang inceran gue ya. Iya. Gue waktu itu sih pengen itu pakai RPF 1 dulu. RPF 1 NK kan? NK. Ya kalau dulu sih karena masih awal yang Accent tuh masih gaya-gaya short style gitu ya, masih pakai pelek baut 5, pakai pelek Mercy digabungin segala macam gitu, masih gado-gado lah. Iya. Yang sampai sekarang juga gue sebenarnya masih seneng sih yang namanya short style tuh. Seru sih, padu padannya tuh enak.
Ring berapa ya? Kalau Jazz itu dulu ring berapa? Ring 13, ring 14? 14. Standarnya 14. Standar Paling baru ganti 14. 15. Iya. Gitu kan? Nah, emang dari situ gue mulai main kayak serius di pelek deh gitu, sama di perintilan sih. Perintilan JDM-nya nggak banyak karena emang waktu itu gue belum punya channel sih untuk gimana sih cara masukinnya apa segala macem gini. Gue belum ketemu orang yang bisa gue ajak ngobrol deh bakal itu gitu. Body kit gitu ya berarti ya paling ya? Kebetulan gue nggak suka body kit nggak sih. suka ya? Nggak Jadi suka. cuma pelek doang, terus engine juga nggak diapa-apain paling Iya, engine juga paling ya ganti ECU paling gitu. Oh zaman itu belum ada ECU-an ya? Udah. Ya? Cuma enggak sih, gue karena tuh mobil emang gue jadiin kaki gue. Jadi nggak mau yang engine-nya. Iya, jadi gue engine tuh ntar deh gitu. Lagian nggak bisa dibuat daily kalau udah engine gitu, boros lah, apalah. Dan itu juga kan gue waktu itu juga kebetulan mobilnya juga masih agak muda lah waktu gue dapet gitu kan. Sayang masih gitu sayang ya, untuk sayang. mesin tuh masih sayang lah. Ya. Karena menurut gue ya masih inilah masih reliable lah untuk gue pakai harian gitu. Buat nyari rezeki lah. Bakal nyari rezeki. Ya. Jadi gue cuma pengen paling gue ganti pelek aja sih waktu Exhaust itu. gitu juga enggak ya? Knalpot enggak ya? Enggak, sama sekali. Gue cuma ganti filter udara tok udah. Pakai KNN udah filter selesai. Gitu, KNN gitu. Oke. Gitu. Ganti pelek, ganti per paling ya kan. Ganti pelek, ganti per. Ya body kit juga paling body kit yang tambahan kayak lips gitu. Iya, add-on aja sih, bukan aja. yang body kit yang jadi. Gitu. I see. Nah, waktu gue kuliah itu, gue tuh pernah seneng sama satu mobil sebenarnya. Apa tuh? Ya ini Corolla All New. Corolla ini. Sebenarnya bukan All New sih. Kalau tadi gue agak koreksi dikit di depan tuh yang punya gue tuh AE 112. Oh 112 bukan 111 ya? 111 kan yang 1600. Ini yang? Ini yang 1800. Oh ini yang atasnya gitu. lagi satu. Jadi, nah gue seneng tuh sama si yang AE 112 ini sebutannya New Corolla kan. Oh New Corolla zaman itu ya. Sama New Corolla. Ngeliat mobil kan sebenarnya bodinya agak sama ya. Ascent kan kalau lihat kan konturnya kan bulat-bulat gitu. Bulat Nah gitu. sedangkan zaman itu memang bulat-bulat. Iya kan? Kotak memang iya. bulat sih zaman-zaman itu. Sama kayak New Corolla ini juga sebenarnya bulat-bulat juga sama gitu. Dalamnya pun juga menurut gue sih ada persamaan lah interiornya gitu. Kurang lebih sama. Jadi gue ngeliat wah gila nih ini versi perfectnya mobil gue yang dari sisi gitu sama persis ya dia. CC beda sekelas, sih. Beda ya? Beda. Kalau si ini kan 1500 si Hyundai Accent ya. Iya 1500 ya kalau nggak salah. Oh tapi masih hitung sekelas lah ya, itu sebenarnya 1500. Masih sekelas, takarannya masih sedan kan, masih small compact sedan lah. Ya. Nah terus kebetulan ada beberapa orang yang mulai ngebangun nih. Dulu tuh masih zamannya kalau mungkin teman-teman yang di rumah dulu tahu yang namanya modifikasi.com. Wah, gue nggak tahu sih. Nggak tahu ya. Jadi itu dulu ada, jadi itu forum yang emang untuk anak-anak mobil, untuk ngobrol di situlah, tukar pikiran, kenalan segala macam gitu. Dan waktu itu Instagram belum se-in sekarang lah. Pasti. Jadi kayak kita tuh ketemu teman kenalan tuh ya dari forum itu sebenarnya. Inilah ya kopdar gitu ketemu ngumpul gitu. Dan itu ya ada treatnya di situ kan Toyota gitu. Terus ada Toyota, ada Corona, ada Corolla, ada Starlet ini. Nah gue main tuh di Corolla waktu itu. Karena emang mungkin karena mobil pertama gue dulu Corolla kali ya. Yang pertama kali yang tadi yang si tahun 76 tuh. Jadi ya udah, wah ini udah Corolla dan ini versi perfectnya dari mobil gue yang gue pegang saat itu si Accent gitu kan. Akhirnya pas lagi ada rezeki gue bisa kebeli itu satu. Gitu. Ketambah atau dijual? Enggak, si Jazznya dipakai sama istri gue. Beli lagi satu lagi. Gue pakai mobil tua aja lah gitu. Dan emang ini mobil karena gue seneng banget. Ya di situ mobil itu yang akhirnya gue bangun sih. Yang pertama kali gue bangun dulu warnanya silver. Oh silver, memang warna silver. Dia standarnya dapatnya waktu itu. Dapatnya silver emang. Emang dapatnya silver itu tahun 2001 manual. Manual ya. Manual. Nah, gue belajar Corolla banget tuh dari situ sebenarnya itu mobil. Itu yang AE 112 tadi ya? 112. Itu beda tahun aja mak transmisi. Nah, jadi gue ya itu mulai belajar, mulai ketemu sama teman-teman komunitas gitu kan? Dari Jakarta All New Corolla dulu kan. Mulai ngobrol, tuker informasi, knowledge tentang Corolla sampai akhirnya gue mau barang-barang part
rare gitu kan. Kalau anak-anak tuh bilangnya part ler gitu. Ler. Yang harus impor dulu gitu nggak sih? Iya, kan? benar. Harus impor dulu dari Jepang apa Jadi biasanya kayak gitu. jadi yang emang apa, karena si AE series ini kan banyak keluarganya nih. Ya. Apa ya dibilangnya, modelnya tuh banyak. Dari grid aja trimmingnya ada banyak. Dari AE101 tuh kan ada GT, ada BZ Touring, iya, betul, ya kan? Ada banyak deh, macam-macam deh. Nah kalau di apa? Itu padanannya kayak kalau Avanza kan ada G, Q kayak gitu. Iya benar. Bener kan ada grade-nya seperti itu. Ada grade-gradenya, ada trimmingnya. Jadi grade tuh udah banyak banget. Starlet pun juga banyak gitu. Kalau di Jepang tuh nama bodi mobil 112 di sini tuh AE111 sebenarnya. Oh, oke. Triple one lah, triple one atau 111 orang bilangnya. Nah, kalau di sini 111-nya itu adalah all new Corolla yang 1600 yang masih versi kotak. lebih irit. Iya, ya kan ada tuh yang sebelumnya Yang si new sebelumnya, Corolla. Nah, kalau di Jepang trimming untuk 111-nya dia itu bodinya tuh sama kayak 112 lokal kita, bulat gitu. bulat. Tapi trimmingnya tuh dia ada GT, ada SE Salon, terus ada XE Salon. Oh, ada banyak deh, pokoknya banyak trimmingnya banyak. Yang punya lu itu tadi berarti yang apa? GT? Enggak, gue waktu pertama emang karena di komunitas itu juga semuanya kiblatnya ke GT nih. Oh, ke GT. Jadi itu yang paling ini nggak sih kayak TRD-nya gitu nggak ya? Iya. Yang kayak TRD-nya gitu kan. Ya, jadi aslinya di sana GT-nya si 111 ini dia udah pakai 4AG black top. Oh. Gitu, 4AG black top. Nah kan kalau 4AG kan emang mesin legendarisnya Toyota ya. Setahu gua kan. Jadi dia udah pakai itu, terus sama dalamnya tuh pokoknya lebih komplit lah dibanding versi lokal yang G ya. Iya. Jadi ya kalau dia memang top line-nya top line-nya dia. Top ya. line-nya emang untuk sportinya tuh di GT gitu. Jadi kayak semua anak-anak di komunitas tuh modifikasinya seragam gitu. Oh, GT semua nih, gini segala macam. Iya, beda warna, beda pelek gitu-gitulah. Iya. Cuma ya kiblatnya tetap GT. Nah, jadi waktu itu nih mobil udah cukup kegarap sih waktu itu ya. Jadi gue udah sempet ganti interior tuh gue sempet pakai ganti Recaro lah, standar lah. Pakai Recaroan gitu ya. Aslinya tuh dia yang pakai yang kain biasa. Kain biasa masih bludru. Karena gitu. emang waktu itu kan biasanya gitu sih kalau mobil tahun-tahun segitu kelihatannya selalu bludru sih dalamnya. Iya, standarnya ya. Standarnya. Jadi emang gonta-ganti jok, gonta-ganti pelek, terus part OEM-nya, JDM-nya tuh mungkin nggak, kalau dibandingkan sekarang yang dulu nggak terlalu komplit, walaupun ada beberapa part yang sampai sekarang tuh gue nggak bisa dapet lagi gitu. Rare gitu ya soalnya. Ler. Jadi gitu. Nah jadi kalau yang silver tuh dulu gue ada mobilnya dulu, baru gue hunting part JDM-nya gitu, part lernya. Nah kalau yang gold barang-barang ini nih udah ada duluan gitu. Tinggal pasang aja. Iya, dan nggak tahu kenapa waktu itu emang waktu gue ngebangun si silver ini part lernya ini bener-bener ler banget gitu. Emang rare banget lah. Susah mau cari. Susah lah dapat dan gold ini susah ya. Iya. Walaupun susah, harganya waktu yang si silver tuh untuk part-part JDM-nya tuh belum setinggi waktu gue ngebangun si gold ini sekarang gitu. Jadi yang pertama gue dapat itu adalah bumper depan ya berarti. Front bumper itu emang punya AE111 yang versi GT. Jadi bedanya itu kalau yang lokal tuh bumpernya tuh agak monyong gitulah, agak ke depan lah. Iya kan? Yang ini lebih dia pesek. Pesek. Dia pesek ke dalam. Lebar gitu kali ya, lebih ke bawah, lebih ceper gitu enggak? Sama sih dimensi kiri kanannya sama. Pesek aja. Iya, cuma dia lebih pesek aja. Nah itu makanya disebutnya bumper pesek kalau dia nama Corolla. Berarti yang ini yang Champagne Gold ini bukan GT ya berarti ya? Gue kiblatnya tetap ke GT. Oh, tapi maksudnya secara standarnya sendiri yang Champagne Gold ini SE Salon itu tadi ya? Dua-duanya sih gue yang silver sama yang champagne sekarang itu gue trimmingnya yang SEG sih. Oh SEG, yang tapi SEG. Terus diubah lah, di-convert ya, ke gue GT. convert ke GT ceritanya. Bener-bener ini banget ya, bener-bener melekat banget gitu. Corollanya itu melekat sekali loh tadi ya. Iyalah, nah jadi ya udah itu bumper tuh udah gue satu set sama fog lampnya. Karena di GT sendiri fog lamp itu yang di Jepangnya setahu gue dia emang optional. Terus dapat lips juga, front lips.
front lip standarnya dia yang masih part number. Nah sama side skirt waktu itu ada side skirt JDM juga punya 111 GT. Gue pertama kali yang gue tempelin di mobil ini Sparco Cromodora. Sparco Cromodora. Sebenarnya ring 16, lebarnya gue lupa, tapi ET-nya tuh 3,5. Enggak, ET-nya itu 38 kalau nggak salah deh. Ya udahlah, gue tempelin dulu nih yang ada nih. Terus barulah gue masuk ke perintilan. Jadi gue tuh kalau ngebangun mobil. Corolla atau mobil ya, gue tuh pasti di interior dulu. Oh, malah nggak eksterior dulu ya? Enggak, gue interior dulu. Jadi gue bikin gue nyaman dulu. Baru tampilan, baru look. Iya. Jadi percuma juga kan kalau misalkan lu tampilan lu bagus tapi dalamnya nggak enak, gitu berantakan ya. Ngapain gitu. Malah kebalikan. Itu gue ya. Itu preferensi lah ya. Itu preferensi masing-masing, subjektif sih itu. Subjektif itu. Nah cuma kalau itu gue mulai dari dalam dulu. Jadi waktu itu karena eksterior menurut gue ya udahlah, gue udah pakai bumper pesek, ada front lip sama fog lamp dan side skirt tuh menurut gue udah cukup lah. Gitu. Nah akhirnya gue hunting barang-barang yang interiornya, dan memang beberapa gue udah punya sih, udah nyimpan. Jadi kayak panel AC tuh gue ganti yang GT punya, yang silver. Terus gue dapet speedometer, ya semua gue kerjain sendiri sih itu. Oh semua kerja sendiri? Semua. Yang di ini nggak bawa ke bengkel, semua di rumah aja? Hampir ya 90%? Enggak, 80% deh. 80% mobil gue yang sekarang nih si Champagne ini gue ngerjain sendiri. Pasang sendiri nih ya, ini menarik nih, pasang sendiri nih. Ya jadi banyak perintilan kayak AC gitu. Kalau AC-nya lokal itu kalau dingin itu dia ke kanan. Terus hotnya ke kiri. Hotnya ke kiri, kan? heaternya ke kiri. Nah kalau yang Jepang kebalik, nyolder dikit lah gitu di dalamnya. Akhirnya bisa normal. Terus kayak gue pasang, nah kalau di AE112 nih kebanyakan orang-orang kenalnya nih yang main Corolla, dia di AC tengah. Ya. AC tengahnya itu kalau lokal itu cuma ada satu kotak tempat hazard doang. Oke, hazard. Nah, ya. Kalau yang Jepang ada hazard, bawahnya indikator seatbelt penumpang. Terus kebetulan gue dapet juga waktu itu di luar sih gue pesan langsung kirim ke Indo gitu ya? Gak kena cukai gitu apa ya? Kena, pasti kena ya? Kalau kita kayak gitu udah harus siap sih Pak. Udah harus siap. Jangan apa ya? Barang hobi ya, memang barang hobi. Iya, jadi maksud gue jangan nginin pajak lah. Pajak juga baliknya ke kita kok sekarang gitu, nggak? Ya udah. Taatlah berbayar pajak nih intinya nih. Itulah. Sip, warga negara yang baik. Jadi ya udah, gue kirim ke dari luar tuh, dari Inggris apa dari mana gue lupa deh. Pokoknya dari UK itu ya? Itu dari UK. Itu emang versi UKDM. Oh, UKDM tadi ya. Bedanya ada shutternya. Oh, bisa tutup AC-nya. Bisa ditutup AC-nya. Okay. Jadi kan kalau yang lokal tuh kan nggak ada, yang cuma kiri kanan doang tuh. Kanan doang. Sama kayak sampai sekarang pun Jepang kan tengah nggak bisa tutup. Nggak bisa tutup kan? Tengah selalu nyala. Gitu. Jadi gue pakai UKDM karena emang ya salah satu kenapa gue milih mobil ini, nggak tahu kenapa Corolla AC-nya sih dingin banget sih menurut gue. Menurut gue sih dingin banget. Tanpa harus perawatan yang macam-macam kayak isi freon gitu, tapi udah untuk dingin mobil ya? Setahun itu tuh menurut gue dingin banget ya. Apalagi kalau lu malam gitu ya. Apalagi hujan, itu sih gue kalau hujan tuh cuma satu doang yang gue buka. Sisanya ditutup. Sisanya gue tutup semua. Gitu. Habis berapa itu interior doang itu? Waduh, kalau ngomongin lupa ya, soalnya nyicil-nyicil. Iya sih, gue Ya. nyicil-nyicil. Kira kisaran juga nggak tahu ya, kira-kira 30 gitu nyampe? Lebih. Pokoknya kalau untuk interior itu kalau in total, karena dari situ gue juga banyak perintilan juga sih, kayak trash gitu loh, kayak trash bin gitu. Ya. Ada trash binnya. Di bagian penumpang. Yang dibuka itu ya. Iya. Yang dibuka ke samping itu kan. Nah, itu emang option standarnya di sana gitu, di SS Salon sebenarnya. Ya. Ada nah ini mungkin ini satu-satunya barang JDM yang nggak berfungsi di mobil gue. Spion retract udah. Ya. Spion, memang standar itu udah retract? Enggak, standarnya nggak retract, tapi dia cuma elektrik doang. Nah cuma kalau di JDM-nya, GT-nya dia retract. Nah itu gue ganti spionnya, termasuk sama switch-nya. Nah di switch-nya ini ada kayak 2 slot kosong. Ya. Nah itu kalau yang di UKDM, itu satu itu untuk auto leveling light. Jadi kayak bisa dinaik turunin ya? Naik turunin, headlampnya nembaknya ke atas atau ke bawah. Iya, gitu ya? Itu sama kalau anak-anak Corolla main AE112 tuh kayaknya wajib banget lampu belakang tuh ganti Conquest gitu kan. Nah Conquest itu dia ada lampu fog lamp belakangnya.
Oh, belakangnya ada fog lamp lagi? Ada, lucu sih. Belum belakangnya ada fog lamp, tapi jadi nyatu di dalam bingkai lampu ya. Oh, Gitu. jadi satu bukan copotan lagi gitu Iya, ya? dan switch-nya terpisah. Oh, Nah, sama kayak fog lamp depan yang biasa terpisah. Iya, nah switch itu yang gue tempel. Padahal tapi nggak ada fog lamp. Nggak ada, Nah, karena ini kalau menarik gue nih. auto leveling itu, kalau yang auto leveling itu dia emang harus pasti ada modulnya kan. Ya, modul buat naik turun. Di headlampnya, Nah, di mahal headlampnya. itu. Nah, untuk masang kayaknya ya menurut gua nggak terlalu penting juga sih secara utilitas ya. Betul. Nggak terlalu penting lah. Ya yang penting gua dapat barangnya, udah gua tempel. Walaupun nggak ada fungsinya, Nggak yang ada penting fungsinya. ada di situ tuh, Iya. lucu gitu. Tapi lampunya gue hidupin. Oh. Karena dia ada lampunya tuh. Nah, jadi seakan-akan itu berfungsi. Berfungsi. Padahal nggak berfungsi sebenarnya kan. Ya Ada biar aja manis-manisan, di biar kalau lagi nyetir malam tuh ada yang kelihatan, ada nemenin yang aja nyala-nyala gitu ya. kan. Oke. Dari situ terus akhirnya gue dapet seperangkat interior full GT semua. Oh, dapat satu set gitu. Satu set, jadi itu jok depan belakang terus sama door trim. Nah itu sih, itu interior. Nggak tahu, kira-kira kisaran berapa juga nggak tahu ya. Kira-kira 30 gitu habis. Ya mungkin sekitar situ. Kira 30 ya. Wah, setengahnya nih buat interior doang ini udah kira-kira hampir setengah. Tadi beli 74 kan. Setengahnya buat interior doang nih. Eksteriornya berarti kira-kira mungkin setengahnya lagi nih kelihatannya enggak? Karena mungkin ya mahal di itu kali ya, di Perintilannya tadi. interior sih justru. Dapat satu setnya itu sih yang agak lumayan, dan ongkos ngirimnya kan juga karena Nah, kena pajak lagi. iya Cukai karena lagi. banyak kan. Nah ada satu part yang dulu nempel di yang silver yang sampai sekarang gua nggak dapet lagi. Apa tuh? Itu map light pilar C yang belakang. Oh, samping itu ya. Yang samping yang belakang. Kalau di sini kayak di BM E36 deh. Itu. Nah itu sampai sekarang gue belum dapet, dan emang barangnya udah susah banget. Zaman itu berapa tuh harga? Gue waktu itu dapet masih 1,5. 1,5 nih. Ini ya bandingan ya. Zaman itu 1,5 itu lumayan mahal nih kelihatannya. Iya. Bakmi aja berapa? Mie ayam abang-abang ini berapa? Dulu jam berapa? Bandingannya gitu dong. Waktu itu kalau sekarang Iya. 1,5 kan ya lumayan. Cuman kalau zaman itu aja 1,5 kan udah mahal banget gitu Udah maksudnya mahal kan. banget. Ya emang ya gitu sih ya, mungkin yang namanya hobi kalau Ya. emang udah punya keinginan, Pasti. ya kita jangan jadi kaum mending-mending gitu. Wes, kaum Iya kan? mending. Jangan. Kalau jangan. mendang-mending sih nggak akan jadi tuh mobilnya Totalitas gitu. pokoknya, guys. Jadi emang lu udah mau itu, lu akan mendapatkan kepuasan dari apa yang lu mau ketika Ya. barangnya itu udah ada di depan mata lu sesuai dengan keinginan lo kan gitu kan. Oh iya, sama rem. Oh, rem. Rem Master kalau- rem itu ya? Enggak, kalau yang lokal rem belakang itu masih tromol. Oh, nggak ada disc brake-nya. Iya, Ini kalau sekarang ini disc brake-nya gue 4. disc brake-nya 4, pakai yang GT yang belakang. Udah sih, Om. Itu aja paling ya? Itu doang. Oh, kalau tips perawatan nih yang dilakuin setiap kayak misalnya kayak 2 bulan atau 3 bulan biar mesinnya prime terus gitu, apa tuh biasanya? Sebenarnya nggak ada hal khusus yang harus dilakuin sih. Walaupun ini mobil ya, ini Tua mobil lah ya. udah tua lah ya, udah dari tahun 2000. Ya. Nggak ada hal khusus sebenarnya yang dilakuin, sama aja kayak Kayak mobil bawa pada mobil biasa. umumnya gitu. Servis Tapi berkala aja kayak gitu. servis berkala, oli jangan lupa gitu. Terus pakai bensin tuh yang benar gitu kan. Udah sih itu aja sih. Itu Paling aja sih, berarti itu aja. bandel juga sebenarnya, walaupun tua. Bandel. Nggak Makanya ribet loh perawatannya ya. Iya itu. Itu Kenapa salah gue satu balik lagi plus ke pointnya Corolla? ya. Selain karena memang pegangannya udah dari awal Corolla, cinta mati sama Iya. yang namanya Corolla, Iya. ternyata bandel juga ya. Bandel. Perawatannya Itu enak. nggak ribet, Itu nggak enak. jajan mulu. Nggak jajan mulu deh. Nggak jajan mulu. Dan ya. sekalinya jajan nggak mahal. Nggak mahal ya, karena Jepangan nih. Karena nih. Jepangan. Pokoknya enak lah, gue pakai Corolla ini ngerawatnya gampang, harga Spare partnya murah. spare partnya murah. Mau sampai KW4-nya juga ada gitu kan, kalau banyak. tega ya. Kalau tega. Itu juga. Availability-nya tinggi. Iya, dan ini mobil nggak rewel. rewel. Gue belum pernah mogok sih pakai mobil ini. Oh, nggak pernah ya? Nggak pernah. Mogok-mogok aneh-aneh gitu? Nggak pernah, sama sekali nggak pernah. Overheat atau apapun itu nggak pernah gue. Pokoknya selama ya itu tadi lah ya, servis berkalanya yang bener pokoknya lah ya. Ya. Nah, pokoknya jangan digeber-geber lah dia apa, pokoknya pakai biasa aja aman lah. Geber-geber juga nggak apa-apa. Jangan, maksudnya gini sih, kalau gue prinsipnya adalah walaupun mobilnya tua, tapi larinya harus mudah dong. Wes. Iya nggak? Ya. Oke. Oke. Kita mau shout out juga ke ini ya, cafe kita, cafe di daerah BSD. Apa ini namanya? cafe sip, mantep banget. Kopi Kopinya Madi. oke, Kopi Madi namanya. Oke. Dan ini memang secara price juga oke bang. Makasih teman-teman. Sampai jumpa di Auto Story berikutnya. Bye bye.